tokoh-tokoh politik kita itu naik private jet itu sudah sering terjadi. Di media sosial kita lihat misalnya Ibu Mega naik private jet, Mbak Puan naik private jet. Daftarnya lebih panjang daripada Kaisang, daftarnya lebih panjang dari Bobi. Mas Anies juga naik private jet. Pak Mahfud naik juga private jet. Ustadz Abdul Somad naik juga private jet. Gitu. Ya terus terang saya juga naik private jet. Kalau saya mau ke Singapura, kebetulan teman saya Jeffrey Giovanni juga pulang ke sana karena rumahnya di Singapura. Saya ikut aja dengan pesawatnya Jeffrey Giovanni. Abang kalau misalnya mau ke Singapura bang, telepon-telepon aja Jeffrey Giovanni. Siap. Dia sekarang tiap 2 minggu tuh bolak-balik. 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di Singapura. Gitu. Nah kalau pesawat dia kosong, ayo bro dia bilang gitu. Naik private jet itu, ya kalau isinya misalnya kapasitasnya 6, yang naik 2 dengan naik 6 itu ya biayanya sama aja. Beda dengan naik komersil, bayar tiket 2 dengan bayar tiket 6 itu beda bang. Gitu. Jadi pada hari ini ternyata kemudian masyarakat melihat bahwa naik private jet itu dilakukan juga. Udah biasa lah. Udah biasa dilakukan oleh berbagai tokoh-tokoh yang lain gitu. Ya, jadi bahkan kalau kita bicara misalnya Ibu Mega, ya bicara Mbak Puan gitu ya. Memang juga pejabat negara gitu. Tapi apa kemudian naik private jet itu gratifikasi? Belum tentu gitu. Pak Mahfud sudah menjelaskan bahwa beliau naik private jet, ya kebetulan Pak JK punya pesawat, tujuannya kemana tuh yang dijelaskan? Ke Makassar ya. Itu tujuannya sama dengan Pak JK, ya sudah jalan aja bersama-sama gitu. Jadi menurut saya per hari ini juga muncul konteks-konteks yang membuat orang itu menjadi lebih proporsional lah. Soal makanan misalnya, ya harga makanan di Amerika jangan dibandingkan dengan di Jakarta, di Indonesia. Bahkan nggak usah jauh-jauh. Makanan di Jakarta ini dibandingkan dengan makanan di kampung saya di Palangkaraya sana itu harganya jauh sekali bang bedanya. Di Palangkaraya itu 1.000, 2.000 masih bisa makan kue, kalau di Jakarta udah nggak bisa gitu. Jadi konteks itu sangat-sangat penting dan menentukan. Tapi tadi soal naik ke private jet itu biasa. Ya. Tapi orang-orang yang disebut tadi itu udah mantan presiden, kayak Ibu Mega, atau mantan Menko Polhukam. Sementara Kaisang pada saat bapaknya masih jadi presiden. Beda di situ. Oke bang, jadi begini, Ibu Mega itu pada hari ini masih pejabat negara bang. Walaupun mantan presiden, beliau adalah dewan di BPIP, kemudian di BRIN, 2 malah bang. Mbak Puan masih menjabat sebagai ketua DPR. Pak Mahfud waktu naik private jet tahun 2023 itu masih Menko Polhukam. Saya agak ingat itu kenapa? Karena di situ juga ada foto teman kami, almarhum Ferry Mursidan Baldan. Beliau itu meninggal bulan Desember 2023 dan penerbangan yang dinaiki oleh Pak Mahfud bersama Pak JK, Mas Anies kalau nggak salah segala macam itu bulan November gitu loh, sebelum berpulang. Gitu bang. Jadi justru beliau-beliau yang saya sebutkan namanya ini sedang menjabat bang pada hari ini. Gitu. Nah artinya konteks itu kan juga sangat-sangat penting gitu ya. Termasuk mungkin yang pada hari ini ya mungkin orang enggan membicarakannya dan dianggap receh dan dianggap nggak pantas gitu. Tetapi ya saya sebut saja ya, karena ini kan ramai di media. Soal bau ketek misalnya. Izin saya ngomong begini dan sambil ketawa. Kenapa? Mbak Erina itu adalah putri Indonesia, pemenang putri Indonesia, Provinsi Yogyakarta. Mungkin nggak kira-kira penyelenggaranya begitu meloloskan seorang pemenang yang bau ketek. Maksud saya kita pakai logika-logika dasar saja lah. Ya, apa mungkin ya seorang putri Indonesia menang Jogja lalu kemudian tarung ke pusat, ke nasional, salah satu syarat paling mendasar itu tidak terpenuhi gitu loh. Jadi cara pandang kita itu harus. Apa ada syarat tidak boleh keteknya bau? Ya pakai logika aja bang kira-kira. Iya ketiak, mohon maaf ketiak. Ini kan saya menggunakan bahasa yang ada di medsos gitu bang. Gitu. Apa mungkin putri Indonesia ya juara di tingkat provinsi bau ketiak?
Gitu. Saya yakin dia nggak lolos. Mungkin karena kalau Ya. memang udah pacaran sama Kaisang waktu itu. Belum. Udah diincer. Kalau Pak Jokowi ada yang mencubit, nih saya ulangin, kalau ada yang mencubit seluruh gerakan Indonesia Raya, itu dia akan merasakan juga. Dan pidato itu disampaikan di mana? Di depan semua ketua-ketua partai politik, Bang. Semua, Bang. Semua pimpinan partai politik gitu. Yang tidak ada cuman Ibu Mega, tidak ada PDI Perjuangan. Tetapi notabene ada wakilnya. Abdullah Azwar Anas dari PDI Perjuangan dan menyampaikan salam kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo. Gitu. Jadi saya melihat itu sebagai sebuah instruksi dari presiden terpilih, presiden berikutnya kepada partai-partai politik. Tolong jagain Pak Jokowi. Kalau Anda mau sama-sama dengan saya, jagain Pak Jokowi loh, karena saya jagain Pak Jokowi gitu. Jadi baik dari Pak Jokowinya, dari masyarakatnya, ya, dari Pak Prabowo-nya, ya, terutama kalau kita bicara menjelang 20 Oktober ini, itu semuanya menuju kepada soft landing, Bang. Gitu. Bahkan nice landing, smooth bukan apa ya, smooth and nice landing, Bang. Kenapa? Ya dukungan masyarakat masih di atas rata-rata, dukungan elit politik, partai politik juga masih sangat kuat, ya. Dukungan dan kebutuhan dari presiden yang akan datang juga sangat-sangat besar dan sangat-sangat kuat, gitu, Bang. Jadi terhadap pertanyaan Abang tadi, apakah ini akan soft landing, hard landing, atau crash landing? Jawabannya nomor 4, Bang. Smooth landing. Makasih, Bang.